Sobat Polban, kembali lagi ke podcast Polban News. Nah, di sini kita bakalan nge-podcast yang seru banget nih. Kira-kira apa ya? Jadi di sini kita akan ngejelasin tentang tema dari SMA ke Polban. Di sini kita tuh bakal ngejelasin tentang hidup baru, tantangan baru dari maba-maba yang ada di sini. Oke, boleh dong adik-adik kenalin kalian dari mana dan asal sekolahnya di mana? Nama aku Ariel Nasis, aku dari alumni SMAN Satu Anyar, Jurusannya apa nih kira-kira? jurusan waktu SMA. Jurusan Sekarang. sekarang. Jurusan sekarang aku Teknik Elektro, prodinya D4 Teknik Otomasi Industri. Oh, oke. Kalau kamu? Nama aku Alia Putri Mulyana dari Teknik Kimia Produksi Bersih. Dulunya sekolah di SMA Negeri 5 Kota Cimahi. Oke, teman-teman, karena kita udah kenalan nih sama maba-maba narasumber yang tentunya hebat. Kira-kira di sini aku pengen nanya dong, kalian tuh kenapa sih bisa milih Polban gitu? Aduh, kalau alasan aku milih Polban ya, Gak apa-apa, jujur aja. sebenarnya aku pengennya di ITB sama Unpad waktu itu. Cuma dikarenakan aku tahu bahwa aku disuruh sadar diri lah sama sekolah aku gitu, karena sekolah aku juga memang bukan sekolah yang ternama gitu. Jadi ya sudah, aku menurunkan ekspektasi aku dan berusaha untuk cari pilihan lain, dan ada change untuk aku di Politeknik Negeri Bandung dikarenakan alumni sekolah aku udah pernah ada yang di sini gitu. Jadi dan aku lihat juga latar belakang dari Politeknik Negeri Bandung ini, alumninya bagus, dan juga jenjang karir ke depannya aku lihat dari LinkedIn, dari mana-mana itu bagus semua. Jadi aku Betul. tertarik buat ke Politeknik Negeri Bandung. Betul banget sih. Kalau misalnya Alia gimana? Hampir mirip sama Ari tadi. Sebenarnya Polban tuh pilihan kedua aku. Pilihan pertama aku itu ITB di SNBP-nya. Dan kenapa milih Polban? Karena ya tadi sesuai sama rekomendasi rekomendasi guru bimbel juga, sama hasil rasionalisasi nilai rapot aku tuh udah cocok nih ke Polban, sama lihat dari alumninya juga. Polban tuh emang terkenal kalau di Polban udahlah nggak usah susah nyari kerja Betul katanya banget. gitu. Apalagi sekarang kan sebenarnya Polban tuh lagi naik-naiknya sih, kalau misalnya kalian Iya, tahu. betul. Ya kan? Betul. Jadi top 16 loh, satu-satunya politeknik yang Iya, yang mendaftar banyak. SNBT Ya? terbanyak. Betul. Betul banget. Jadi nggak usah sedih lagi kalau sama masuk Polban tuh udah bagus banget. Iya, bagus banget Polban. Nah, di sini aku pengen nanya sih, pengen lanjut lagi. Kira-kira pas kalian tahu nih kalian udah keterima Polban, reaksi kalian tuh gimana gitu? Reaksi waktu awal keterima Polban, aku kan SNBP ya. Jadi waktu SNBP pas ketolak, aku kan SNBP pilihan satu Polban juga. SNBP pilihan satu Polban juga. Waktu SNBP udah ketolak, ya udah aku sedih kan. Cuma pas SNBT, aku kayak udah yang pasrah gitu. Ya udahlah, mau keterima mau enggak terserah gitu. Dan ternyata pas buka keterima, ya seneng dong. Aku bisa ke Bandung gitu ibaratnya. Bandung ini salah Emang satu. aslinya dari mana? Aku dari Serang. Oh. Bandung tuh salah satu kota yang pengen aku datengin gitu, dan juga pengen tinggal di sana gitu. Makanya aku senang pas keterima di Polban. Senang lah pokoknya, ngabarin orang tua dulu. Terus ya udah, nangis bareng-bareng deh. Oh, gemes. Kalau Alia gimana, Alia? Kalau aku kan masuk Polban lewat SNBP. Pilihan pertamanya ITB, jadi ekspektasinya semoga pilihan pertama gitu. Pas lihat biru, aku udah senang banget sebenarnya biru. Pas lihat prodinya, kok ada bersih-bersihnya ya? Oh, ternyata pilihan 2. Di situ pertama-tama lebih nge-freeze dulu sih, Kak. Kayak bentar. Oh, pilihan 2. Abis gitu nangis dulu. Terus kayak mulai menerimanya tuh seminggu kemudian baru kayak, oh nggak apa-apa, bagus kok, Polban bagus kok gitu. Jujur aku juga kayak gitu, kalau sama kayak kalian. Cuman kayak makin kesini kayak, oh ternyata Polban tuh bagus banget. Malah rezekinya tuh di sini, berkembangnya tuh makin banyak di sini gitu. Betul kan? Betul banget. Aku merasa pas udah masuk, alhamdulillah di sini. Oke, kalau misalkan kayak, oh ya alhamdulillah di sini kan. Kira-kira harapan kalian selama kuliah di Polban itu apa sih? Dari aku, kalau dari aku sendiri, harapannya tentu aku pengen dapat IPK 4 gitu. Aku pengen jadi mapres. Amin. Terus juga pengen berkontribusi secara aktif dan transparansi di Polban ini dengan cara aku ikut organisasi ataupun ikut kegiatan-kegiatan yang mendorong aku untuk meningkatkan soft skill aku dan juga dapat berkontribusi gitu untuk Politeknik Negeri Bandung. Udah sih, paling dari aku itu aja. Kalau dari aku
Mungkin aku bakal lebih aktif lagi sama kayak Ari. Soalnya aku ngerasa waktu SMA tuh bener-bener boring banget karena emang target aku waktu SMA tuh pengen lolos PTN. Kalau bisa SNBP aku banget UTBK. Jadi fokusnya tuh emang ke pelajaran doang, nggak explore lain-lainnya dan aku sekarang menyesal. Jadi buat di Polban ini harapannya aku bisa jadi mahasiswa yang aktif, berprestasi, jadi akademiknya jalan, aktif di organisasinya tetap jalan juga. Amin, benar sih bagus. Jangan jadi mahasiswa kupu sih. Iya. Bukan larang ya, cuman kayak direkomendasikan. Enggak. Biar tidak boring juga, biar kerasa Betul. kayak kalau waktu SMA dulu kayak waktu tuh cepet banget kayak bener-bener kayak aduh aku nyesel banget gak ikutan ini itu. Jangan jadi. Iya. Oke deh kalau gitu kita throwback ya. Dengar-dengar kalian tuh maba terbaik saat PKKMB. Betul nggak nih? Betul. Gimana sih maksudnya bisa jadi maba terbaik itu di-announce gitu? Iya, di announce pas hari terakhir PKKMB. Oke, kalau Aku gitu aku kaget Oh iya, banget. kalau gitu aku pengen nanya kayak gimana sih pelaksanaan PKKMB kemarin gitu? Kira-kira seru kah atau misalnya gimana dari kalian? Seru banget. Seru banget. Ya, kenapa tuh kira-kira kenapa bisa seru? Yang pertama, yang di gerbang 3 kita disambut itu seru banget. Terus kalau waktu kita lebih seru tuh kalau pas lagi FGD sama kelompok-kelompok kita masing-masing. Namanya tuh Wira. Wira. Ya pas FGD sama Wira tuh itu seru banget kayak kita dapet teman baru. Jadi kayak temennya jadi di mana-mana gitu loh. Jadi Sekarang kira-kira momen atau rangkaian kegiatan yang paling kamu berkesan gitu, yang paling kalian berkesan di PKKMB apa tuh sekalian? Aku waktu closing pas yang kita ini loh ada band itu mini konser. Pas di Pendopo. Iya, di Pendopo. Terus juga sama UKM sih karena aku bisa nyoba-nyoba banyak UKM gitu. Kayak kan kapan lagi itu tuh benar-benar golden time banget lah buat kita semua yang baru masuk ke Polban gitu. Iya, menurut aku yang paling berkesan tuh yang waktu kita disambut yang di gerbang 3 itu seru banget. Seru. Terus waktu aku lebih seru tuh yang berkesan tuh kalau momen-momen sama Wira itu seru banget soalnya sampai sekarang pun aku masih chatan sama teman-teman aku di Wira jadi itu seru banget. Ya kelompok-kelompok. Iya. Terus yang paling berkesan lagi sama kayak Ari Tur UKM itu seru banget kita lihat kayak oh ada UKM ini banyak banget seru-seru gitu kegiatannya kayaknya betul. Oke, seru-seru UKM-nya. Jadi kira-kira kalian join UKM gitu berarti? Aku iya join. Aku itu tuh sebenarnya bukan UKM maksudnya aku join PKM. Iya, PKM masyarakat. Iya, pengabdian. Sama dong berarti. Lah. Kita plot twist ya. twist. Oke deh, kalau misalnya gitu aku pengen lanjut kira-kira ada nggak sih hal yang perlu diperbaiki gitu dari PKKMB menurut kalian? Menurut aku lebih ke mobilisasi ketika masuk ke dalam Politeknik Negeri Bandungnya ya kan. Kalau mulai dari penyambutan sendiri itu biasanya dari gerbang 3 sampai ke Pendopo. Nah, sedangkan dari kita tuh ada juga yang nggak tahu tentang hal tersebut, pemberitahuannya kurang merata gitu. Jadi masih ada yang lewat gerbang 1 dan gerbang 2. Mungkin memang susah kalau misalkan harus lewat gerbang 3 semua karena takutnya nggak muat juga kan. Tapi menurut aku harus lewat gerbang 3 kenapa? Supaya mereka semua mendapatkan kesan yang sama gitu ketika disambut oleh kakak-kakak panitianya. Setuju. Kalau dari aku sendiri tuh mungkin dari roundannya yang masih sering molor-molor kayak sama kita harus bawa-bawa air suci itu loh yang menurut aku itu tuh berat banget. Padahal kan kita bisa di gedung-gedung tuh selalu ada tempat musola sama tempat wudhunya. Iya. Itu kayak semoga bisa lebih diperbaiki lagi di bagian situnya sama mobilisasinya tuh biar lebih teratur gitu. Oke, semoga Iya, ya. semoga ya. Terima kasih loh. Nah, aku pengen nanya nih kayak berhubung kalian tuh maba terbaik ya saat PKKMB kan. Nah, kira-kira kalian tuh kayak punya ambisi pengen jadi ketua pelaksana PKKMB nggak ya di tahun depan gitu loh? Kalau niat sih ada, cuma balik lagi nanti aku lihat dulu apakah aku memang memadai untuk menjadi ketua pelaksana dan juga ngelihat dari waktunya ya takutnya memang ketika open rekrutmen ketua pelaksana PKKMB itu barengan dengan organisasi yang lain yang mau aku ikutin. Jadi aku harus tahu dulu gitu apakah aku lebih memprioritaskan ke ketua pelaksana PKKMB ataupun organisasi tersebut gitu. Betul. Aku pun setuju sama Ari. Jadi untuk ambisi atau niat
pastinya pengen dong menggebu-gebu, pengen. Tapi balik lagi apakah sanggupkah? Apakah nanti Betul, waktunya betul. bentrok? Apa di akademiknya lagi sibuk-sibuknya atau gimana? Lihat ke Betul, depan. manajemen waktunya Betul, tuh manajemen harus waktunya. Polban diatur. sibuk soalnya. Iya, betul. Oke Masuknya deh. jam 7 lagi. Terus jam 7. Oke deh kalau kayak gitu karena sebenarnya kalian tuh masih maba gitu ya. Cuman kan udah mau 1 semester nih. Kira-kira aku pengen tanya dong perasaan kalian gitu kurang lebih hampir 1 semester udah di Polban tuh kayak gimana gitu rasanya? Dagdikduk. Soalnya ekspektasi aku terhadap perkuliahan itu kayak kuliah lebih nyantai. Kayak masuknya siang nih, jam 1 masuk, jam 10 masuk. Ternyata tidak berlaku di Polban. Kita full. Kalau aku sendiri full jam 7 kelasnya. Jadi kayak sama aja kayak waktu SMA, harus bangun Sama Teteh juga. pagi-pagi. Iya, apalagi kalau aku PP jam 6 tuh harus udah berangkat, siap-siap. Jadi ternyata capek juga ya. Ternyata tidak sesuai ekspektasi kuliah itu. Teman-teman. Emang kuliah tuh lebih capek ya, walaupun memang dibanding jadwal sekolah yang dari pagi sampai sore, tapi kuliah tuh jujur lebih capek juga, dan juga apa ya, susah gitu. Kalian kan harus mobilisasi pindah-pindah kelas, itu yang bikin capek yang bikin teman-teman. capek. Betul, beda ya sama Beda. SMA kalau misalnya istirahat ke kantin terus balik lagi ke balik lagi ke kelas. kelas, Kalian kelas kalau di gitu. sini harus nyari gitu lah Nggak bisa tempat. tuh makan di kelas tuh, nggak Iya, bisa. betul. Hujas kadang penuh Hujas ya kan. penuh. Betul teman-teman. Oke, Tugasnya capek. kalau misalnya tadi Ari itu dari Serang ya. Iya. Kamu dari mana? Dari Cimahi. Dari Cimahi. Mungkin aku pengen tanya kayak culture shock kalian ketika di Bandung atau misalnya pas kuliah di Polban tuh apa sih? Culture shocknya? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Oh iya, Serang ngomong-ngomong bahasa Sunda ya? Sebenarnya Serang tuh bahasa Sunda, cuma dia ada Jawa Serang juga, bahasa daerah sana namanya Jawa Serang. Jadi dan aku di sana kan lebih ke bahasa Indonesia ya, jarang pakai bahasa Sunda. Jadi pas kesini harus bisa ngikutin mereka, menyesuaikan juga gitu bahasa Sunda. Dan juga salah satu culture shock adalah tugasnya. Betul, tugas di gila-gila. Polban tuh banyak banget teman-teman. Kalau dari aku, karena emang aku tinggalnya di sekitaran Bandung, jadi nggak ada culture shock kayak Ari. Cuman betul kata Ari, culture shocknya di tugasnya sepadat itu dan banyak. Kalian apalagi kalian teknik ya? Teknik harus kita ngejurnal dulu. Betul. Udah gitu Laprak. ngapalin Pretest, pretestnya, betul. ngapalin langkah-langkah praktikumnya, belum nanti lapraknya. Apalagi kalau ada laprak yang Kalau tulis dijabarin tangan, bisa segini. Betul. laprak yang harus cuma 1 kali 24 jam. Betul, FYI aku sama Alia tuh sejurusan ya kita. Betul. Jadi I feel you. Sama Ari juga pasti teknik elektro kurang lebih sama ya. Iya, teknik. Iya, kalau kayak gitu kan aku dengerin laprak lah, jurnal lah kan. Nah, kira-kira menurut kalian tuh susah nggak sih ngatur waktu di kuliah ini? Itu dibanding SMA pasti kuliah lebih padat ya. Nah, Iya. kira-kira susah nggak sih ngatur waktu dari kalian? Susah gampang, betul sebenarnya. Kalau awal emang susah banget. Aduh, karena apalagi aku SNBP kan, udah 5 bulan tuh nyantai banget, terus tiba-tiba digempur sama tugas yang segitu banyak. Jadi susah-susah gampang, tapi aku tuh sempet diajarin kayak trik buat ngatur waktu tuh pakai yang matrix Eisenhower itu. Jadi kita tuh ngebagi-bagi Mendesak. jadi 4 kuadran, ada yang mendesak tapi penting tapi dan mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, sama tidak penting tidak mendesak. Betul, itu Jadi- diajarin di mana tuh Alia? Sudah pasti emang boleh disebut. Oke, kalau Ari gimana nih? Kalau dari aku aku mah dari SMA sampai sekarang sebenarnya sama aja, soalnya aku mah tipe orang yang ya udah let it flow aja gitu. Mau ada tugas kerjain, nggak ada ya udah nyantai. Jadi aku mah bawaannya Di bawah santai di bawah aja. santai aja, soalnya santai, kalau flow kita ya. bikin pusing sendiri ya nggak bakal kelar-kelar juga itu tugas. Jadi ya mending kelarin apa yang harus dikelarin gitu. Gitu aja sih kalau aku mah. Betul. Tadi tuh nyantai aja berarti. Oke, udah kalau gitu kalau misalnya kalian bisa balik nih ke SMA, kira-kira apa ya hal yang mau disiapin kalian untuk dunia kuliah tuh apa sih? Belajar SNB. belajar SNBP juga, pokoknya belajar kalau bisa dari mungkin harusnya dari SMP pun Dari udah menyiapkan, dari SD, dari brojol pun udah nyiapin ya. Iya. Soalnya ya pokoknya harus disiapin Daripada kalian menyesal, tidak betul. bisa keterima di Iya, PTN dan terbaik. lebih ke pas mulai SMA tuh bener-bener harus tahu passion kita tuh di mana. Soalnya
kalau misalkan mendekati SNBP, SNBT pas kita udah milih jurusan baru dipikirin itu sangat nggak akan efektif, takutnya malah salah jurusan. Dan kalau Iya. udah salah jurusan tuh susah banget, soalnya kuliah pun mau di jurusan apapun pasti ada susahnya, pasti Iya, susah bener kuliah. banget, betul. Tapi kalau misalkan kita enjoy satu jurusan yang kita mau sama emang passion kita di situ tuh bakal lebih gampang gitu. Nah bayanginnya kalau salah jurusan udah tugasnya susah, gak ngerti dan gak suka, itu pasti berat banget. Ya, jadi harus dipikirin baik-baik. Aduh, aku tuh passionnya di mana, aku tuh jagonya di mana, akademik aku bagusnya di mana, dan aku enjoynya tuh di mana. Gitu. Dan aku merekomendasikan untuk masuk organisasi waktu SMA, soalnya Oh, itu benar-benar landasan banget ya. ya pengalaman kalian banget lah, golden time juga buat kalian gitu. Supaya nanti ketika kuliah kalian mau ikut organisasi kalian nggak terlalu kaget juga, karena memang Iya. pada dasarnya setiap organisasi itu nggak jauh beda, Nggak mungkin beda. memang ada perbedaan, cuma ya nggak terlalu jauh gitu dibanding organisasi-organisasi yang pernah kalian ikuti sebelumnya gitu sih kalau dari aku. Oke, inspiratif banget ya teman-teman. Mungkin untuk closingnya aku pengen nanya gitu, kira-kira dari kalian tuh ada nggak sih pesan-pesan gitu buat teman-teman teman-teman maba yang masih beradaptasi di Polban gitu loh? Oke, mungkin dari aku berdasarkan pengalaman pribadi aku, jangan terlalu kaget kalau nilainya dapat kecil. Itu jangan kaget banget, apalagi teknik, please jangan malah bikin ngedown, dan jangan insecure gitu. Mungkin kalian SMA selalu jadi yang ranking 1 terbaik, tapi pas di Polban atau di kuliahan tuh jadi menciut gitu. Jangan dibawa susah, jangan dipikirin gitu, soalnya memang di perkuliahan tuh kan siswa-siswa terbaik dari berbagai sekolah dikumpulin. Betul. Jadi kayak harus belajar untuk jadi orang yang kalah. Kita tuh gak harus selalu menang dan selalu unggul. Jadi kayak yang jangan memaksakan diri untuk aku. Soalnya itu pasti bakal jadi beban banget kalau terus memaksakan. Yes, betul banget. Nggak perlu jadi yang terbaik lah ya Iya. istilahnya. Asal kalau kalian udah ngelakuin yang terbaik. Betul teman-teman, jadi kalau dari aku sendiri buat yang masih belum bisa adaptasi itu tuh kalian ada waktunya gitu, jadi tenang aja, nggak usah buru-buru untuk cepat-cepat adaptasi, times will heal gitu ya teman-teman. Terus juga masalah yang nilai tadi, soal Alia kata Alia benar, kalau kalian nilainya kecil jangan down, soalnya emang susah, beda banget. bener banget susah. Aku yang biasa dulu di SMA ya lumayan gitu ibaratnya, ketika di kuliah dapat nilai 10 ya udah, aku ya udah biasa aja gitu. Karena 10/100. 10 beneran 10 dari 100 teman-teman. Jadi ya udah aku mulai menerima gitu bahwa memang nggak selamanya kita selalu di atas sih. Betul. Times will heal, oke? Iya. Oke, kira-kira dari kalian sendiri kayak ada closing statement gitu nggak sih buat teman-teman? Apa semangat kah atau apakah? Dari kamu. Oke. Dari aku tetap semangat, apapun tempaan yang dihadapi saat kuliah, semuanya pasti bakal berlalu. Kita harus jalanin aja udah terus, dan jangan terlalu memaksakan diri. Pokoknya kita harus sesuai apa yang kita bisa aja, jangan memaksakan, karena itu pasti capek banget. Dan belajar untuk jadi seseorang yang emang kalah gitu, mengalah sama ambisi sendiri. Dari aku sedih. Kalau dari aku tetap hidup. Oke deh teman-teman Polban. Sekarang kita udah kita udah berbincang-bincang podcast dari SMA ke Polban, beneran hidup baru, tantangan baru dari narasumber kita yang benar inspiratif ini. Jadi saya Fari Fakir Asakalali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.